Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Hai para raja yang memerintah orang banyak dan bermegah karena banyaknya rakyatmu, condongkanlah telingamu. Sebab Tuhanlah yang memberi kalian kekuasaan, dan dari Tuhan yang Maha Tinggilah asal pemerintahan. Ia akan memeriksa segala pekerjaanmu serta menyalami rencanamu. Sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaannya, maka kalian tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menepati hukum, atau tidak berlaku menurut kehendak Allah. Ia akan mendatangi kalian dengan dahsyat dan cepat. Pengadilan yang tak terelakkan akan menimpa para pembesar. Memang para bawahan dapat dimaafkan karena belas kasih, tetapi para penguasa akan disiksa dengan kejam. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Baik yang kecil maupun yang besar dijadikan olehnya, dan semua dipeliharanya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap para penguasa akan diadakan pemeriksaan yang keras. Jadi perkataanku ini tertuju kepada kalian, para pembesar. Hendaknya kalian belajar menjadi bijaksana dan jangan sampai jatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula. Dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kalian akan terdidik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Berilah keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Allah sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, kamu sekalian adalah anak-anak yang maha tinggi. Namun kamu akan mati seperti manusia, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Haleluya, haleluya. 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 Hendaklah kalian mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kalian di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus lalu memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir.
Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, keselamatan itu pertama-tama adalah anugerah dari Allah. Maka sebagai anugerah, keselamatan perlu ditanggapi pula dengan sikap hati yang terbuka untuk bersyukur. Itulah yang terjadi pada diri seorang kusta yang tadi disembuhkan oleh Yesus di antara 9 orang yang lain. 10 orang yang disembuhkan, tetapi hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk bersyukur, berterima kasih. Kita tahu bahwa penyakit kusta pada masanya adalah penyakit yang akhirnya membuat orang tersisih, baik secara rohani maupun secara sosial. Secara rohani karena orang-orang sakit seperti ini dipandang sebagai pendosa. Dan karena itu efeknya secara sosial, mereka juga tidak boleh bergaul dengan orang-orang lain karena pergaulan bahkan sentuhan dengan mereka akan menjadikan orang-orang yang sehat menjadi tidak lagi tahir, tidak lagi suci atau kotor karena bersentuhan dengan orang atau pribadi yang dianggap sebagai pendosa. Maka sungguh kalau ada seorang yang kembali kepada Yesus di antara ke-10 orang ini, sementara 9 yang lain tidak kembali entah kemana, ini adalah gambaran betapa rasa syukur atas keselamatan itu akhirnya juga menyembuhkan orang secara total. Bukan hanya sakit fisiknya yang sembuh, tetapi secara internal psikisnya disembuhkan. Baik secara fisik maupun rohani orang ini disembuhkan sehingga kembali di dalam relasi yang baik, baik dengan sesama maupun dengan Allah sendiri. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita syukuri rahmat yang Tuhan berikan di dalam diri kita dalam berbagai macam bentuknya, sehingga memungkinkan kita untuk tetap boleh menjalin relasi dengan Allah. Rasa syukur adalah sebuah gerak hati yang menyadari bahwa di hadapan Allah semuanya adalah anugerah, kesehatan, hidup, rezeki, apapun. Semuanya adalah anugerah dari Allah. Sehingga dengan rasa syukur sebetulnya kita menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Seperti seruan para orang kusta tadi, Tuhan kasihanilah kami. Demikian juga baik kalau kita senantiasa memandang kepada diri kita di hadapan Allah dengan permohonan agar Tuhan senantiasa mengasihani kita, karena kita tahu bahwa kita senantiasa membutuhkan rahmat dan bantuannya.